Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mending warahmatullahi dulu Pak Firman. wabarakatuh. Sebentar. Ya, Tunggu Pak, tunggu sebentar. oh iya. Pak, nanti saya ganti laptop Pak, ini masih pakai ini handphone. Suaranya nggak kedengeran. Berjuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Berjuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah berjuang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada nuansa pagi yang berbahagia ini tiada kata terindah yang patut kita ungkapkan selain ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat dan hidayahnya lah alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan thalabul ilmi dan rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua, wabil khusus ibu yang tergabung dalam majelis yang mubarak ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para kerabat dan sahabatnya serta umatnya sampai akhir zaman, termasuk kita yang hadir secara online ini. Kita semua berharap semoga Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulai ini kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berkenan untuk bergabung dalam kajian rutin pada subuh yang diselenggarakan oleh manajemen Potong Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Sebagaimana biasa, sebelum acara dimulai, izinkanlah kami untuk menyampaikan adab atau tata tertib dalam mengikuti kajian online ini. Mohon minta maaf. Ya, alhamdulillah sudah ditampilkan. Yang pertama, mari kita luruskan niat kita hanya karena Allah. Kita hadirkan hati dan pikiran kita selama kajian berlangsung agar kita mendapat keberkahan dari kajian. Kemudian, hendaklah kita senantiasa berpakaian sopan dan rapi dalam kajian online ini. Yang ketiga, bila Bapak dan Ibu terasa mengantuk, kami mohon agar menonaktifkan videonya. Dan untuk menghindari gangguan suara selama kajian, kami akan menonaktifkan mikrofon selama selain dari narasumber saja. Dan bila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, kami mohon untuk menulis pertanyaan lewat chat atau melambaikan tangan atau raise hand pada saat sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, mohon pertanyaan disesuaikan dengan tema kajian hari ini dan disampaikan secara singkat. Bapak dan Ibu jemaah berjuang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pada hari ini adalah kajian tentang tauhid yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang cukup akrab di tengah-tengah kita, yakni Bapak Ustadz Taumpuli MA, dengan tema sifat-sifat Nabi dan Rasul. Alhamdulillah, beliau sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin untuk menyapa beliau sejenak. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Firman. Maaf dan batin. Alhamdulillah. Mudik Ustaz ke Medan. Ya. Mudik mana Pak? Di rumah aja. Ya. Hari raya yang tanpa mudik hari ini. Oh iya. Tahun ini.
Iya. Sekian. Insya Allah beliau akan menyampaikan tulisannya selama lebih kurang 60 menit sampai jam 30. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama lebih kurang 30 menit. Untuk menyingkat waktu, marilah kajian ini kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita simak bersama kajian ini. Kepada guru kita, waktu dan kesempatan kami persilakan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, para pejuang subuh Majelis Masjid Raya Pondok Indah di mana saja berada, bersyukur pagi ini kita dapat bersilaturahim dalam suasana kekeluargaan yang sangat luar biasa, makin mengkristal karena ini dilakukan momentumnya setelah Ramadan, sudah memasuki Syawal, di saat dimana kita lagi asyik meningkatkan keimanan karena ingin memburu nilai tambahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hari ini hari terakhir Ayyamul Bid, kita mendapat anugerah besar dari Allah. Begitu keluar dari Syawal, Rasul sunnahkan ada 6 hari Syawal, lalu kemudian Senin Kamis 8 hari dalam 1 bulan, ditambah dengan Ayyamul Bid 3 hari, artinya 17 hari ketika keluar Ramadan, disongsong dengan amalan yang justru menjadi tantangan buat kita menunjukkan kualitas keimanan kita sejauh mana. Menjadi tantangan buat kita untuk menunjukkan energi Ramadan kita kemarin itu seperti apa. Mudah-mudahan hari ini kita termasuk yang berbahagia karena sedang beribadah yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih indah lagi ketika acara ini berlangsung semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan ibadah aktivitas dengan sebaik-baiknya. Hari ini kita membahas tema tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sebagaimana kita tahu bahwa tidak semua Rasul itu adalah Nabi. Tidak semua Nabi itu adalah semua Rasul itu tidak semuanya adalah, semua Nabi itu tidak semuanya Rasul. Tapi semua Rasul adalah Nabi. Maka ada perbedaan prinsip. Kalau Nabi, risalah yang diperoleh dari Tuhannya hanya untuk dirinya. Sedangkan Rasul, risalah yang didapat dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada kaumnya, masyarakatnya. Itu. Jadi ada tanggung jawab yang lebih luas. Bahkan tantangan yang diterima pun pasti sangat besar saat ketika risalah itu disampaikan. Maka biasanya menjadi rasul itu jauh lebih berat daripada menjadi nabi. Dua-duanya berat, tapi lebih berat adalah menjadi rasul itu sendiri. Gitu. Lalu kemudian di dalam kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abdul Qadir Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau mengatakan tidak semua manusia itu sekonyong-konyong menjadi nabi dan rasul. Dia ditempa. Bahkan biasanya ketika ada seseorang diproyeksikan menjadi nabi dan rasul, maka yang bersangkutan itu langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosennya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang misalnya
berupaya untuk menggiatkan ibadahnya yang kuat kepada Allah, meninggalkan dunia, fokus dengan kehidupan akhirat, penampilannya dicitrakan supaya betul-betul menjadi ahli ibadah. Lalu kemudian dia sampaikan ke ruang publik, aku adalah seorang nabi, tetap saja dia bukan nabi. Apalagi itu dilakukan setelah nabi kita sudah tidak ada. Karena nabi penutup semua nabi dan rasul adalah rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, seseorang menjadi nabi dan rasul itu ketika setidaknya dia memiliki 3 kualifikasi. Pertama, apa yang beliau katakan dengan al-mithaliyah, keteladanan. Sosok yang diangkat menjadi nabi dan rasul adalah sosok yang sempurna, baik secara fisik, secara akal, maupun secara rohani. Secara fisik, dia tidak punya cacat fisik, sehingga tidak menjadi bahan olokan masyarakatnya. Kita kalau baca sejarah, jangankan cacat fisik, menyampaikan kebenaran, bahkan kebenaran itu langsung dari Allah saja, selalu mendapat olok-olokan yang sangat kuat dari masyarakatnya. Apalagi dia cacat fisik. Yang kedua, sempurna secara akal. Kekuatan intelektualnya itu menjangkau seluruh masalah-masalah yang muncul. Problem-problem yang ada pada zamannya. Sehingga ketika muncul problem, beliau langsung responsif. Memberikan jawaban-jawaban tuntas. Karena dia punya kekuatan intelektual yang sangat kuat, yang sangat cerdas. Dia juga memiliki kesempurnaan rohani. Kekuatan rohani itu yang membuat dia mampu berhubungan dengan satu kekuatan yang ada di luar dirinya, kekuatan gaib yang serba maha, lalu informasi atau risalah yang diperoleh dari kekuatan gaib itu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dia konversikan melalui kata-kata, melalui narasi, disampaikan dengan sangat lugas kepada masyarakat bangsanya, supaya mereka bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya. Ini penting, karena kata para pakar komunikasi, pertautan sosial antara satu dengan yang lain lebih banyak melalui pesan. Dan 86% pesan yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain dalam kehidupan sosial kemasyarakatan lebih banyak dilakukan melalui komunikasi. Maka narasi itu menjadi sangat penting, apalagi menjelaskan apa yang menjadi risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia harus memiliki keteladanan yang kuat. Fisik menjadi teladan, akhlak menjadi teladan, iman menjadi teladan, kehidupan sosial kemasyarakatan menjadi teladan. Kesempurnaan dirinya ini yang sangat dirindukan, bahkan mampu memberi jawaban tuntas kepada masyarakat atau manusia yang hidup pada saat itu. Bayangkan kalau Nabi dan Rasul itu punya cacat moral, punya rekam jejak yang tidak baik. Lalu dicitrakan kemana-mana, oh baik. Ketika disampaikan rekam jejaknya, selalu saja dicitrakan dengan baik-baik. Pressure medianya sangat kuat. Maka cepat atau lambat, nama baiknya akan redup. Kredibilitasnya akan cepat jatuh. Dan Nabi dan Rasul dibentuk, dilahirkan bukan untuk itu. Apalagi menyampaikan pesan suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata beliau, syaraf an-nasab. Keturunannya mulia. Nabi dan Rasul itu dikelilingi oleh orang-orang terdekat yang terhormat, mulia, terpandang, terpuji. Kita ambil contoh saja. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ibunya bernama Aminah. Aminatun. Terpercaya. Orang tua, ibu yang terpercaya. Abdullah,
hamba sahaya, hamba Allah, Abdullah. Ini luar biasa, Abdullah. Anaknya belum menerima wahyu dari Allah, karena usianya 40 tahun baru menerima wahyu dari Allah, tapi kata Allah sudah disematkan pada diri ayahnya, Abdullah, hamba Allah. Artinya apa? Kata Allah itu sudah dikenal lama oleh masyarakat jahiliyah jauh sebelum Nabi kita lahir. Tapi konsep Allah di zaman jahiliyah dan konsep Allah di zaman Islam jauh berbeda. Kalau konsep Allah di zaman jahiliyah, Allah itu masih banyak kekurangan dalam tanda petik. Susah didekati. Maka untuk mendekatinya harus melalui patung-patung yang secara kreatif dibuatkan sendiri melalui bahan-bahan apa saja, lalu di sebagiannya ditaruh di pinggir Ka'bah, disembah. Makanya ketika masyarakat jahiliyah ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Muhammad, coba lakukan riset, tanyalah kepada mereka masyarakat jahiliyah, siapa yang mencipta seluruh lapis langit dan bumi, wasakhkhara syamsa wal qamar, dan mengatur peredaran mentari dan rembulan. Siapa yang punya kreativitas seperti itu? Yang dengan peredaran itu menghasilkan siang dan malam. Kalau di Indonesia, malam 12 jam, siang 12 jam, luar biasa. La yaqulunna Allah. Maka mereka pasti menjawab Allah. Ada dalam taukid di situ. La yaqulunna Allah. Mereka pasti menjawab Allah. Fanna yufakun. Tetapi kenapa mereka lalai? Tidak menyembah kepada Allah. Ngaku bertuhan kepada Allah. Ngaku yang mencipta alam raya termasuk diri mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menggerakkan makrokosmos adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada saat menyembah, mewujudkan, membuktikan syukurnya kepada Allah tidak kelihatan, tidak proporsional, tidak cerdas. Bahkan lebih cenderung dalam tanda petik merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Jawaban mereka apa? Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, la yaqulunallah. Mereka pasti menjawab Allah. Mereka pasti menjawab Allah. Jadi hasil risetnya benar, mereka pasti menjawab Allah. Tapi ketika ditanya, kenapa menyembah selain Allah? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami menjadikan, ngeles mereka itu patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah menjadi cara kami mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi dia menjadi perantara, media, mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda keyakinan Allah di zaman jahiliyah dan keyakinan Allah di zaman Islam berbeda. Malah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku datang bertanya kepadamu tentang aku, wa inni qarib. Aku itu dekat. Seperti apa kedekatan Allah dengan hamba? Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan kami itu lebih dekat dari urat leher hamba. Peluang terbuka untuk siapapun juga untuk mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mau mendekat dengan ibadah-ibadah yang Rasul perintahkan, yang Allah sampaikan, dijadikan sebagai jalur untuk mendekat kepada Allah, maka Allah akan welcome, terbuka untuk siapa saja. Terbuka untuk siapa saja. Jadi Abdullah, hamba Allah. Ibunya Aminah, perempuan yang terpercaya, yang amanah. Kakeknya namanya Abdul Muttalib, nama aslinya adalah Syaibah, orang tua yang bijaksana.
Yang menyusui beliau Halimatus Sa'diyah, seorang yang berdada lapang, yang selalu bahagia. Saking ikhlasnya karena dadanya begitu lapang, menyebabkan respon langit begitu luar biasa terjadi buat keluarga Halimatus Sa'diyah di dusun As-Sa'diyah. Apa yang terjadi? Rumput-rumputan yang tadinya kering, kerontang, karena memang Arab begitu luar biasa panasnya. Pada masa itu, tumbuh hijau royo-royo. Kambing-kambing yang dimiliki oleh Halimatus Sa'diyah, keluarga Halimatus Sa'diyah, begitu leluasa untuk makan rumput itu. Mereka pun begitu banyak meminum susu kambing. Karena pada saat itu, makanan kambing yang begitu banyak. Luar biasa. Banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada keluarga Halimatus Sa'diyah selama beliau disusui di dusun As-Sa'diyah, perkampungan As-Sa'diyah. Orang-orang yang ada mengawal kehidupan Nabi dari awal, dari kecilnya, mereka orang-orang yang terpandang. Dari segi nama luar biasa. Dalam sejarahnya, akhlak dan perilaku seluruh mereka yang ring satunya Nabi begitu luar biasa. Seperti misalnya Abdul Muttalib, nama aslinya Syaibah. Beliau yang pertama kali membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pinggir Ka'bah, lalu di depan Ka'bah itulah kemudian disematkan nama Muhammad kepada Nabi kita. Mahmud terpuji, Ahmad terpuji walaupun sekali. Tapi Muhammad terpuji berkali-kali karena akhlak dan sikapnya yang begitu luar biasa, yang terpancar dari totalitas kehidupan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keturunannya itu keturunan yang terpandang. Yang ketiga, kata Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Amil Az-Zaman. Dia selalu cocok untuk zamannya. Seorang nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketika melihat masyarakatnya sudah rusak secara masif. Rusak akhlaknya, rusak keimanannya, rusak kehidupan sosial kemasyarakatannya, rusak fitrahnya. Mereka sudah tidak lagi menyembah kepada Allah. Mereka sudah tidak lagi kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika isi kalbunya rusak, fitrahnya rusak, maka kemudian pada tingkat tertentu kalau sudah masif, Allah mengutus para nabi, para rasul. Mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 25 nabi dan rasul yang terungkap di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita yakini di dalam kalbu kita, imani di dalam kalbu kita, dan jangan sekali-sekali tersentuh oleh keraguan-raguan. Kita tidak boleh hanya mengimani kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi juga mengimani bahwa Allah pernah mengutus Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu di SD ketika kelas 2 sempat mendapatkan guru agama, tapi hanya 6 bulan. Setelah itu tidak ada guru agama lagi sampai tamat SD. Beliau luar biasa menyampaikan kepada kami, mengenalkan kepada kami nama-nama nabi. Mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad. Ada 25 nabi dalam bentuk lagu. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, dan Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, dan Yunus, Zakaria, Yahya, Isa.
Muhammad sallallahu alaihi. Ada 25 nabi dan rasul. Waktu itu SD kelas 2 sampai dengan detik ini masih ingat. Karena apa? Boleh jadi kuatnya keyakinan di dalam kalbu bahwa inilah manusia-manusia pilihan Allah. Bayangkan kalau hari ini di dunia ada 7,7 miliar manusia. Dari 7,7 miliar manusia diangkat salah satu yang menjadi manusia unggulan di hadapan Allah, lalu diberi label menjadi nabi dan rasul. Seperti apa itu? Luar biasa. Dan semua nabi dan rasul diutus hampir semuanya di kawasan Timur Tengah. Yang paling penting itu tengahnya itu, tengahnya, Timur Tengah, tengahnya. Kalau seseorang menginginkan supaya suaranya itu menjangkau ke semua arah, strategisnya dia harus berdiri di mana? Dia harus berdiri di tengah, supaya utara, selatan, timur, barat sama-sama mendapatkan akses suara yang sama. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan para nabi dan rasul secara geopolitik itu luar biasa. Dilahirkan, ditumbuhkan, dibesarkan di kawasan Timur Tengah. Ke Eropa dekat, ke Asia apalagi, Afrika dekat, ke Amerika juga luar biasa. Karena memang di tengah-tengah. Itu. Dan negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika nabi dan rasul diutus, karena mereka umumnya mendapatkan masyarakat bangsanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tauhid mereka sudah rusak. Kehidupan bermasyarakat sudah longgar. Pranata sosialnya begitu berantakan. Moralitas kehidupan berbangsanya sangat hancur. Fitrah mereka yang sudah dihancurkan oleh dunia dan segala isinya sudah tidak lagi tunduk dan patuh kepada Allah. Maka diutusnya para nabi dan rasul memberi contoh teladan berdasarkan risalah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul itulah kemudian dikembangkan, disampaikannya kepada masyarakat bangsa. Jadi ada 3. Pertama, faktor keteladanan. Dia mampu memberikan keteladanan. Yang kedua, dia datang dari keturunan yang mulia terpuji. Yang ketiga adalah beliau hadir pada zaman yang tepat. Pada masa yang memang sangat dibutuhkan hadirnya seorang pemimpin. Sayangnya, deretan nabi dan rasul dari 25 itu sudah berakhir 1.500 tahun yang lalu, dan nabi dan rasul penutup adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, sifat-sifat nabi dan rasul disampaikan kepada kita semua supaya kita berupaya untuk mencontoh beliau-beliau yang mulia itu. Karena kelayakan yang dimiliki oleh beliau-beliau yang mulia itu yang menyebabkan beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Jika kita ingin mencontoh beliau-beliau itu, para nabi dan rasul, maka insya Allah hidup kita akan tenang. Hidup kita akan bahagia. Bukan saja bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Saudara-saudaraku, meneladani nabi dan rasul itu penting. Ada seorang pakar psikologi perkembangan melakukan penelitian. Dari hasil penelitian beliau dapatkan konklusi bahwa setiap manusia selalu mendapatkan informasi
ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan melalui 3 instrumen. Pertama melalui mata, yang kedua melalui telinga, yang ketiga melalui apa yang beliau sebut dengan stimulus-stimulus lain, faktor-faktor lain. Kata beliau melalui mata, bobotnya 83%. Melalui telinga, bobotnya 11%. Sedangkan stimulus-stimulus lain hanya 6%. Melalui mata, 83%. Artinya, ada yang disaksikan, ada yang ditatap, ada yang dilihat. Kalau menggunakan istilah yang lebih psikologis, melalui keteladanan, efektif merubah perilaku 83%. Setiap kali sholat, kita jamaah di masjid, apalagi satu hari 5 kali sehari semalam, kita lazimkan sholat di masjid berjamaah. Dan di awal waktu. 1 minggu, anak kita belum ikut. 2 minggu, 1 bulan, kadang-kadang sampai 3 bulan baru kemudian ada kesadaran untuk mau ikut sholat jamaah ke masjid. Karena keteladanan. Bobotnya 83%. Sedangkan melalui telinga, ada yang didengar. Efektif merubah perilaku 11%. Entah itu tausiah, saran, pendapat, segala macam. Itu efektif merubah perilaku hanya 11%. Jadi tausiah seperti ini sebetulnya pengaruhnya hanya 11%. Sebetulnya kalau andai kata tidak dikombinasikan dengan keteladanan dari penyampai pesan, maka pada saat itu menjadi hilang narasi-narasi indah, yaitu retorika-retorikanya, dakwahnya, risalah yang disampaikan. Karena apa? Risalah yang disampaikan tidak diturunkan menjadi sikap dan tingkah laku. Sedangkan faktor-faktor yang lain hanya 6%. Maka saudara-saudaraku sekalian, disampaikan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ayo, mari kita teladankan dalam hidup kita. Karena sifat-sifat inilah yang kemudian menyebabkan para Nabi dan Rasul diangkat menjadi Nabi. Orang yang sangat dekat dan didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, As-Siddiq. Orang yang punya integritas yang sangat berkelas, yang sangat tinggi. Kebenaran yang disampaikan bukan sekedar dinarasikan, tapi dia perjuangkan kebenaran itu, sehingga kemudian kebenaran itu menjadi milik bersama. Bukan sekedar milik diri dan keluarganya saja, tapi menjadi milik bersama. Dan yang menerima kebenaran yakin bahwa itu adalah benar dan pantas dijalankan. Dan pada saat yang sama, para nabi, rasul, penyampai kebenaran menjadi contoh kebenaran itu sendiri. Itu yang kemudian berbondong-bondong. Masyarakatnya, umatnya mencontoh beliau, lalu menjalankannya dalam kehidupan sehari. Benar. Di rumah, benar. Di masyarakat, tutur katanya benar. Dalam mengelola bangsa dan negara, tutur katanya terjaga. Akhlak bermasyarakatnya luar biasa benarnya. Tidak ada nilai yang terpancar dari keseluruhan pribadi beliau yang mulia itu, kecuali kebenaran. Maka mereka seakan menjadi kebenaran itu sendiri. Maka seluruh nabi dan rasul itu maksum, terjaga dari perbuatan dosa, perbuatan salah. Itu yang di bibir, itu yang di hati.
Itu yang di lidah, itu yang terlihat di dalam sikap dan tingkah laku. Tidak di depan bicara ya, tapi belakangnya beda lagi. Makanya yang namanya benar itu adanya kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Pernyataannya seperti ini, kenyataannya lain. Integritasnya diragukan dan tidak layak dijadikan teladan. Karena Rasulnya mencela-mencelek, tidak istiqomah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan pentingnya berkata benar dalam hidup, bersikap benar, berperilaku secara benar dalam hidup. Alaikum bisidq. Atas kalian amalkan as-sidq itu. Amalkan kebenaran itu. Fa inna sidqa yahdi ilal birra. Yahdi ilal birri. Karena kebenaran itu mendekatkan kalian kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu mengantar kalian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan berkata benar, bersikap benar, berperilaku benar, efeknya menjadi surga buat kita. Lidah yang tidak sanggup bicara benar, lidah yang gampang bohong, lidah yang mengemas, memanage semua pesan-pesan, sehingga pesan-pesan itu seakan-akan menjadi benar. Sangat menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu. Dan siapapun yang kita dustai, jika mereka meyakini kebohongan yang kita sampaikan, maka kita memiliki rangkaian mata rantai dosa jariah yang sangat besar buat kita. Apalagi Nabi dan Rasul adalah sosok tokoh-tokoh spiritual yang sangat luar biasa berkelas. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menerima wahyu terkait dengan istiqomah, sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sampai bercerita kepada kita, Rasul selama hidupnya 63 tahun, tidak lebih dari 20 lembar uban tumbuh di atas kepalanya. Jadi hanya 20 lembar saja, di bawah 20 lembar saja uban tumbuh di atas kepala beliau. Itu pun bukan karena pakai samponya salah, teknologi sampo belum ada. Karena dahsyatnya beliau pada saat menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kuatnya energi terkuras pada diri beliau buat menerima pesan. Dan wahyu yang sangat menguras salah satunya adalah ayat tentang istiqomah. Surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta. Muhammad, istiqomalah engkau terhadap apa saja yang aku sudah sampaikan kepadamu. Tidak boleh tidak berkata benar kepada masyarakatmu. Ini ayat harus disampaikan, tidak boleh disembunyikan. Istiqomah, begitu disampaikan ke ruang publik, kamu harus menjadi pelaksana pertama. Keluargamu harus menjadi pelaksana pertama. Baru kemudian keteladanan yang muncul dalam dirimu, dalam keluargamu, akan mendorong orang-orang yang ada di sekitarmu mencontoh rame-rame. Maka Rasul memiliki keteladanan yang sangat kuat. Tadi pakar psikologi perkembangan telah menemukan itu. Keteladanan yang ada dalam diri kita itu potensial banget
Jadi secara inheren kita itu memiliki naluri meneladani yang sangat kuat. Maka tidak heran kalau Allah sendiri menurunkan satu ayat khusus dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 21, referensikan seorang tokoh yang setelah dipuji habis-habisan siang malamnya, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat tinggi dan agung, lalu diturunkan sebagai pesan moral kepada manusia, walaupun yang mengambil manfaatnya hanya orang-orang beriman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada pada diri Rasul itu keteladanan yang baik, uswah terbaik untuk kamu contoh dalam hidup kamu. Dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, dalam mengelola bangsa dan negara. Contoh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang disampaikan oleh para nabi dan rasul kecuali kebenaran. Yang kedua, sifat nabi, sifat rasul itu amanah. Kalau tadi siddiq itu sifat wajibnya. Sifat mustahilnya itu kizib, bohong, dusta. Dan nabi rasul tidak pernah bohong, tidak pernah dusta. Amanah, khianah. Nabi rasul tidak akan pernah khianat dalam melaksanakan apa yang menjadi tuntunan Allah kepada beliau. Tidak pernah berkhianat terhadap satu ayat pun. Sangat amanah menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa ada respon yang sangat tidak simpatik dari umatnya, tetap saja istiqomah di dalam amanah. Baru kemudian sebulan 2 bulan masyarakatnya kemudian merenung, mengkaji, mendalami, baru kemudian boleh jadi ada di antara manusia yang disampaikan risalah itu kemudian menyadari kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam ketika diinstruksikan oleh Allah untuk membuat perahu besar, kapal besar. Bayangkan pada saat itu beliau dibully habis-habisan, dikatain oleh masyarakatnya sebagai orang gila karena bikin perahu jauh dari daratan. Orang bikin perahu apalagi mau dilayarkan harus di pinggir pantai atau tidak jauh dari pantai. Ini jauh dari daratan. Kenapa bikin perahu jauh dari daratan? Itu. Ini gila ini. Nabi Nuh sabar, kuat sekali. Bayangkan saja kata-kata gila itu diulang terus tiap hari. Dan masa pembuatan perahu itu, kapal itu begitu lamanya. Sendiri buat. Jawabannya pada saat ketika perahu itu sudah tuntas dibuat, lalu kemudian ada semacam ada 80 hamba Allah dimasukkan ke dalam perahu itu bersama binatang-binatang peliharaan yang bisa dijangkau. Masya Allah. Baru kemudian muncul gelombang tsunami yang sangat dahsyat, menenggelamkan umatnya yang ingkar, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kuatnya posisi mereka sebagai oposisi spiritual yang sangat keras. Nabi Nuh tetap amanah menyampaikan risalah. Nabi Nuh tidak lemah, lalu kemudian menjadi malas. Tetap saja meneruskan kinerjanya, membuat perahu yang kemudian menyelamatkan umatnya yang beriman pada saat itu. Amanah. Nabi Ibrahim dalam rangka amanah sampai dengan resiko dibakar sekalipun, asal tauhid tetap ditegakkan.
ketika dia melakukan perjalanan panjang spiritualnya untuk mencari sendiri siapa Tuhan yang pantas dituhankan. Dijelaskan di dalam surah Al-An'am itu, subhanallah. Ayat 76. Walamma janna alaihi al-lail ra'a kaukaban. Tatkala beliau melihat bintang gemintang bertaburan di angkasa raya yang tinggi nian, dia pun kemudian berkomentar, qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala, ketika bintang gemintang itu tenggelam, redup, kalah oleh sinar mentari. Qala la uhibbul afilin, aku tidak suka kepada bintang gemintang yang timbul tenggelam. Tuhan tidak boleh timbul tenggelam seperti itu. Tuhan nggak bisa hadir di waktu malam saja, karena aku pun hidup di waktu siang. Kemana Tuhan kalau dia tenggelam? Tidak logis. Falamma janna alaih, falamma ra'al qamara bazigon, ketika melihat rembulan. Qala hadza rabbi, dia berkomentar, ini Tuhanku. Falamma afala, tapi ternyata bulan pun memiliki tabiat yang sama seperti bintang gemintang, sama-sama datang, sama-sama pergi. Beliau kemudian mengatakan, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumil dhalin. Jika Tuhanku tidak memberikan hidayah kepada kalbuku, maka aku benar-benar termasuk orang-orang yang dolim, sesat. Dolin, sesat. Tidak bisa menemukan hidayah. Ternyata Tuhan memberikan hidayah ke dalam kalbuku, maka aku sudah menemukan siapa Tuhan yang pantas dituhankan. Tapi masih ada keraguan saat melihat fenomena matahari yang begitu dahsyat. Falamma ra'asyamsa bazighatan, saat melihat matahari terbit, hadza rabbi, dia berkomentar, hadza rabbi, ini Tuhanku. Hadza akbar, bahkan dia memberikan penekanan, inilah yang paling besar, yang paling dahsyat. Kalau kata Einstein, dia sumber energi. Semua energi yang ada di alam ini bersumber dari matahari. Tanpa matahari, tidak ada kehidupan yang ada di dunia. Itu dahsyat betul. Hadza akbar, ini lebih besar. Tapi ternyata matahari pun sama tabiatnya seperti mentari dan seperti rembulan dan bintang gemintang. Qala, dia pun kemudian keluar dari pengembaraan panjangnya, kemudian mengumumkan ke ruang publik hasil penemuannya. Inni bari'um mimma tusyrikun, aku sekarang berpaling kepada Tuhan yang kalian perserikatkan selama ini. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Lalu kemudian beliau deklarasikan kepada masyarakat bangsanya, aku hanya menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang mencipta seluruh lapis langit dan bumi. Bukan mencipta rembulan, bukan mencipta bintang-bintang saja, bukan mencipta matahari saja, tapi seluruh lapis langit dan bumi. Adanya karena adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tunduk dan patuh kepadanya. Saat ketika mendakwahkan kepada seorang raja yang sangat lalim, namanya Namrus, dan pengikut-pengikutnya, sungguh pasti berhadapan dengan tantangan yang tidak ringan. Akankah Nabi Ibrahim mundur ke belakang? Tidak. Amanah ini harus disampaikan. Bahkan dengan resiko harus dimasukkan ke dalam api yang sedang bergejolak, sekalipun beliau hadapi dengan baik. Ujian itu begitu luar biasa. Allah kemudian instruksikan kepada api. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman, ya nar, wahai api, kuni bardan, dingin kamu. Wa salaman ala Ibrahim, selamatkan tubuh Ibrahim. Allah jika hanya menyuruh api supaya dingin saja, saya yakin Nabi Ibrahim boleh jadi mati kedinginan. Tapi betapa hebatnya ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada api untuk menciptakan temperatur dinginnya. Tapi kemudian dilanjutkan dengan wasalaman ala Ibrahim,
selamatkan tubuh Ibrahim. Nabi Ibrahim keluar dari bara api dengan senyum yang tersungging manis di bibir. Amanah, apapun resikonya dijalankan. Sampai kemudian disuruh menyembeli anaknya Ismail, anak satu-satunya, dijalankan juga. Bayangkan bagaimana psikologi yang terbentuk pada saat itu. Anak sendiri disembeli dengan tangan sendiri atas perintah Allah. Beliau utusan Allah, beliau harus tunduk dan patuh dengan perintah Allah. Maka beliau pun mengajak anaknya. Lalu ketika keduanya sudah pasrah, Nabi Ibrahim ingin menyembeli anaknya. Pada saat itu muncul jawaban dari Allah. Seekor kibas diganti menjadi pengganti Nabi Ismail, anaknya. Luar biasa. Itu. Subhanallah. Kami panggil Ibrahim. Ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Kamu telah membenarkan mimpimu itu. Wa fadainahu bidzibhin 'azim. Kemudian diganti dengan sembelihan yang mulia, seekor kibas, seekor domba. Karena Allah ingin menguji kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Lebih dekatkah beliau kepada Allah atau kepada anaknya? Atau masuk cinta anak kepada dirinya menyebabkan cintanya kepada Allah menjadi berkurang, bergeser. Ternyata tidak. Allah tetap nomor satu. Tauhid. Tauhid. Maka penemuan yang sangat canggih, yang sangat luar biasa berkelasnya, itu bukan penemuan PLN, lampu pijar, bukan penemuan telepon, bukan penemuan pesawat terbang. Penemuan yang paling mulia, yang mampu mengantar kita bahagia dunia akhirat, adalah penemuan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim pada saat menemukan siapa Tuhan yang pantas dituhankan melalui pendekatan kosmologis, pendekatan kepada alam untuk menemukan siapa Tuhan yang pantas dituhankan. Begitu disampaikan, segera mendapatkan pressure yang sangat kuat. Tetap saja menjalankan amanah. Resikonya apapun dijalankan. Istiqomah. Itu. Yang ketiga, fatonah, cerdas. Cerdas. Seorang nabi harus cerdas, responsif. Dia punya kekuatan yang sangat luar biasa dalam dirinya untuk cekatan menyelesaikan seluruh problem-problem keumatan. Dan ini membutuhkan ilmu, membutuhkan kecerdasan. Bayangkan kalau tidak cerdas. Bahkan kadang-kadang berhadapan dengan umatnya yang dengan hadir dengan hujahnya yang begitu kuat, Nabi Rasul tidak boleh kalah. Hadir dengan hujah yang bahkan tidak mustahil, selalu membuktikan hujahnya itu dengan mujizat-mujizat yang diberikan oleh Allah. Artinya atas izin Allah semuanya itu bisa terjadi. Cerdas. Cerdas itu sifat wajib. Sifat mustahilnya balada. Dungu, bodoh. Tidak punya kecakapan untuk mengelola pesan, mengelola masalah. Sehingga bingung ketika hadirnya masalah, bahkan masalah-masalah baru tambah bingung dia. Dan Nabi Rasul pantang memiliki sifat mustahil yang bernama balada. Suatu saat ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan dengan permasalahan yang muncul, ada seorang tokoh munafikin bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Kedenggotnya munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul yang selalu viral menyampaikan
promosi-promosi tentang tokoh yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ketika dia diwafatkan oleh Allah, anaknya bernama Abdullah juga datang sampaikan kepada Nabi, "Ya Rasul, ayah saya wafat." Berharap supaya Rasul datang melakukan takziah. Rasul pada saat itu dengan husnuzonnya mau takziah. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta klarifikasi kepada Rasul. "Ya Rasul, apakah ini bimbingan wahyu atau hasil ijtihadmu?" Rasul mengatakan, "Ini bukan bimbingan wahyu. Ini keputusanku, hasil ijtihadku." Kalau begitu kata Umar bin Khattab, aku punya pandangan berbeda. Ini semangat yang selalu muncul di kalangan para sahabat. Kalau andai kata apa yang disampaikan oleh Rasul itu wahyu, maka mereka sami'na wa ata'na. Tapi kalau andai kata apa yang disampaikan itu hasil pikiran Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka ingin sharing bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maaf waktunya Ustaz. Aku punya pendapat yang berbeda. Tidak usah kita salatkan jenazahnya. Gitu. Sebentar lagi. Ya. Tidak usah kita salatkan jenazahnya. Karena dia punya track record yang sangat luar biasa. Jeleknya kepada Islam. Gitu. Tapi ternyata Rasul dengan husnuzon mau berangkat. Turun ayat menegur Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Wala taqum ala qabri. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum kafirun. Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 84. Itu. Artinya apa? Kecerdasan ini yang mestinya harus disampaikan, dibuktikan. Gitu. Luar biasa. Kemudian sifat Rasul, Nabi yang ketiga adalah tabligh. Sifat mustahilnya kitman, menyembunyikan. Ketika ada wahyu diturunkan oleh Allah, tidak disampaikan ke ruang publik, apalagi wahyu itu mengoreksi sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi misalnya, ternyata ada di dalam At-Taubah surat ke-9 ayat 84. Artinya apa? Beliau terbuka. Tabligh itu kalau dalam terjemahan dalam bahasa modernnya adalah transparan, terbuka. Tidak ditutup-tutupi. Itu. Sehingga apapun yang disampaikan selalu, apalagi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak disampaikan kepada ruang publik kecuali apa yang diwahyukan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan. 1 meter wahyu itu disampaikan, 1 meter juga tanpa dikurangi, tanpa ditambah disampaikan ke ruang publik. Itu tabligh. Tidak ada hawa nafsu yang menggoda beliau untuk menyembunyikan, walaupun itu mengoreksi langkah-langkah beliau. Itu. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, inilah sifat-sifat Nabi Rasul, Siddiq, benar, jujur, integritasnya sangat tinggi. Yang kedua, amanah, terpercaya. Dimanapun, kapanpun, selalu terpercaya. Sosok yang sangat amanah. Yang ketiga, fatonah, cerdas. Dia punya kemampuan manajerial yang sangat luar biasa buat mengelola seluruh potensi konflik yang muncul. Yang keempat adalah tabligh. Selalu terbuka dalam menyampaikan risalah yang disampaikan oleh Allah kepada beliau-beliau yang mulia itu. Mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, inilah sifat-sifat Nabi dan Rasul. Mari kita contoh. Yang paling dekat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita contoh dalam kehidupan kita. Maka kita insya Allah selamat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Mangga Ustadz Firmansyah.
Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz atas tausiahnya yang mengkaji lebih mendalam tentang sifat-sifat uswatun hasanah kita, yakni sifat-sifat Nabi dan Rasul. Baik, sebagaimana biasa, sebelum kita ikuti sesi tanya jawab, berikut akan kami sampaikan maklumat dari panitia. Kami mohon kepada Ibu Rani untuk membacakannya maklumat dan dibantu oleh Mas Fala. Silakan Bu Rani. Baik, terima kasih Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dengan limpahan kasih sayang Allah, kami akan menyampaikan maklumat berisi program kegiatan yang diadakan oleh kami, Komunitas Umroh, serta undian puluhan souvenir cantik untuk para peserta Tadarus Quran Ramadan. Dan kami ucapkan selamat kepada Ibu Yulinar Ismail yang telah memenangkan Grand Prize ibadah umroh. Semoga menjadi ibadah umroh yang mabrur. Selanjutnya, informasi dari Divisi Sosial. Kami sampaikan informasi mengenai rangkaian kegiatan sosial selama bulan Ramadan yang telah kami selenggarakan sebagai berikut. Alhamdulillah, kami telah menyampaikan 150 paket sembako Ramadan secara bertahap. Penyaluran tahap ketiga dilaksanakan hari Jumat tanggal 29 April yang lalu, diserahkan kepada yatim dan duafa di sekitar Kelurahan Kebayoran Lama. Dan untuk penyaluran sembako berikutnya, insya Allah akan diselenggarakan hari Ahad tanggal 22 Mei yang akan datang. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut di atas. Kami masih tetap membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk berpartisipasi dengan zakat, infak, dan sedekah terbaiknya dalam mendukung kegiatan dakwah dan kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh kami. Silakan disampaikan melalui Bank Syariah Indonesia BSI di account nomor 811 17 30 114 atas nama Komunitas Pejuang Subuh MRPI. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah meridhoi dan membalas amal kebaikannya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Informasi terakhir. Sebagai reminder, semua kajian kami dapat disimak kembali melalui YouTube di channel Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Barakallahu fikum. Kami serahkan kembali kendali acara kepada moderator Pak Firman. Silakan. Ya, jazakillah Bu Rani yang telah menyampaikan maklumat tadi. Kami berharap agar Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Berikutnya kita mengikuti sesi tanya jawab. Ini kajiannya cukup menarik, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan lewat chat maupun resen. Kita sampaikan dulu yang lewat chat, Ustaz. Yang pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa yang harus disampaikan kepada anak kami, remaja laki-laki berusia 14 tahun, agar bisa menyadari bahwa tauladan itu adalah Nabi Muhammad Rasulullah. Sedangkan pengaruh dari lingkungan temannya begitu besar. Terima kasih. Ini dari Bu Rita. Silakan Pak Ustadz. Iya, kalau kita meneladani Rasul, coba kita lihat setiap pribadi tumbuh dalam lingkungan selalu digoda oleh 3 macam lingkungan, 3 macam komunitas. Pertama pendidikan, kedua keluarga, yang ketiga adalah masyarakat. Dalam keluarga anak kita baik, masyarakat juga baik, tapi jatuhnya justru dalam pendidikan. Kadang-kadang di rumah baik, pendidikan baik, jatuh di masyarakat. Menemukan yang istiqomah betul, itu sangat jarang. Tapi kita harus tetap terus menjadi teladan yang baik buat mereka. Sampaikan saja terus. Tapi pada saat yang sama, apalagi anak zaman sekarang, teladankan, turunkan itu menjadi wilayah keteladanan. Karena kalau andai kata pada saat ketika menyampaikan nasihat, di saat yang sama tidak meneladankan, mencontoh pertama kali apa yang kita nasihatkan, tidak akan jalan.
Rasul misalnya sholat kalau berjamaah di masjid, bukan di rumah. Kecuali kalau sholat taraweh. Hanya 3 malam pertama sholat taraweh di rumah, selebihnya menjadi sholat di rumah. Sholat taraweh di masjid, selebihnya sholat di rumah. Karena apa? Karena kekhawatiran kalau umatnya menjadikan sholat tarawih menjadi amalan wajib. Maka kemudian Rasul mengambil kebijakan sholat di rumah saja. 10 malam terakhir baru kemudian di masjid untuk i'tikaf. Itu. Maka kita contoh itu. Ajak anak kita. Setelah sebelumnya kita jalan, kita sampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini mencontoh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita itu jangankan manusia, jangankan oposisi spiritual, mereka yang nggak suka dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah yang langsung memuji akhlak dan ketinggian budi pekerti dari beliau. Allah yang memuji. Kalau Allah yang memuji, apalah artinya pujian kita? Di zaman manapun, kalau ada pujian dari manusia, nggak ada artinya kalau sudah memuji. Karena memang memiliki ketokohan dengan kaliber dunia akhirat sepanjang masa di dunia sampai kiamat, bahkan sampai di akhirat. Dipuji itu artinya dalam mengelola keluarganya, menjadi suami, terpuji, dipuji sama Allah. Menjadi orang yang selalu baik, diterima oleh semua kalangan di tengah masyarakat, kelas-kelas sosial semua, dari yang paling bangsawan sampai kepada yang paling rendah, misalnya budak, diterima oleh semua kalangan kelas sosial, terpuji, sampai kinerja beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dipuji habis-habisan oleh Allah. Afala uhibbu an abdan syakura. Ketika ibunda kita Aisyah bertanya, kenapa sih sholatnya begitu amat kalau sholat malam? Karena Rasul pada saat sujudnya nggak bangun-bangun. Lama sekali sujudnya. Lama sujudnya itu sama seperti berdiri pada rakaat pertama, yang rakaat pertamanya itu surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa. 3 surat panjang-panjang diisi dalam rakaat pertama. Lama sujudnya, kata Huzaifah, lama sujudnya itu sama seperti berdiri pada rakaat pertama. Nggak bangun-bangun. Dicubitin tangannya oleh ibunda kita Aisyah. Tapi bukan cubit langsung ke kulit. Kulit dengan kulit tidak. Cubit di luar baju. Gamis. Setelah itu, Rasul minta klarifikasi. Kenapa begini amat? Kayak seperti manusia paling berdosa dalam hidup, yang minta ampunan kepada Allah. Tapi semakin diampuni, semakin menunjukkan kinerja ibadahnya yang begitu luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan senyumnya, afala uhibbu an abdan syakura. Apakah aku tidak suka ketika dipuji sama Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur? Dalam totalitas kehidupan beliau, semua terpuji. Maka kemudian ketika dipuji habis-habisan, diturunkan menjadi pesan moral buat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar pada diri Rasul itu keteladanan yang baik. Dan ternyata antara ayat yang tertulis Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, berhadapan dengan ternyata di dalam ayat yang tercipta, yaitu tubuh kita, ada naluri dasar manusiawi yang Allah tanam dalam diri kita, kehendak untuk mencontoh, kemauan untuk meneladani. Maka naluri untuk mencontoh itu selalu ada pada semua manusia, bukan hanya kita, bukan hanya anak-anak kita saja, tapi juga kita sebagai orang tuanya. Selalu mencontoh. Persoalannya, mencontoh figur yang benar atau figur yang salah. Itu saja persoalannya. Maka pembekalan, bimbingan, keteladanan kepada anak-anak kita menjadi sangat penting.
Sampaikan terus, tapi di saat yang sama berikan keteladanan yang baik. Menyuruh anak sholat ke masjid, tapi pada saat sholat maghrib masih terusin nonton TV di layar TV, tidak akan jalan. Harus menjadi peneladan pertama. Bagaimana sholat ke masjid. Itu. Kepengen supaya habis maghrib sampai isya diisi dengan tilawah Al-Quran. Begitu pulang dari masjid, raih Al-Quran, tilawah. Awalnya mungkin suami istri, tapi lama-kelamaan ketika ada anak, akan terdorong. Aurah Al-Qur'annya, magnetik spiritualnya akan masuk ke dalam kalbunya, mendorong dirinya untuk mau meraih Al-Qur'an, lalu kemudian tilawah bareng-bareng dengan ibu bapak. Jadi bahasa kesuksesan Nabi yang paling unggul itu keteladanan. Bukan hanya Nabi kita saja, semua Nabi dan Rasul, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi kita, keteladanan itu yang paling penting, kata kuncinya. Jadi kalau menginginkan supaya anak mencontoh Nabi, kita orang tua, orang-orang ring satunya harus menjadi peneladan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Ustadz Firmansyah. Ya, saya Ustadz. Ini ada satu pertanyaan lagi. Izin bertanya dari Bu Ani. Izin bertanya, bagaimana menjelaskan pada anak wanita yang bebas pergaulan bahwa zina itu dosa besar dan meninggalkan sholat juga dosa besar? Saya ke Ustadz. Ya Allah, memang wilayah pergaulan di luar sana hampir tanpa batas. Ketika kita keluar dari rumah kita, anak kita dikasih pembekalan. Nah, di luar sana banyak fasilitas yang baik, tapi juga banyak fasilitas yang buruk. Mau ingin menjadi orang baik, banyak fasilitas yang mendukung. Mau ingin menjadi orang yang tidak baik, buruk perangai, tabiat, dan lain sebagainya, juga banyak fasilitas yang mendukung. Semuanya terserah kita. Maka kunci utamanya tanamkan keimanan yang kuat di dalam dada. Hadirkan Allah dalam setiap jengkal tanah yang kita injak, dimanapun. Jadikan Allah sebagai sistem pengendali dalam diri. Di jengkal bumi manapun ada Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kapan dan di mana saja kamu berada, Allah selalu bersama kamu, nak. Kalau kamu sendiri, rasakan bahwa bukan kamu sendiri. Kamu berdua, keduanya Allah. Kalau kamu lagi berdua, nak, bukan berdua, bertiga, ketiganya adalah Allah. Kalau kamu lagi bertiga, bukan bertiga, berempat, keempatnya adalah Allah. Rasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Lalu kemudian di saat yang sama, tunjukkan al-haya, malu dalam diri. Karena dia bahagian dari iman. Malu kalau pada saat melakukan maksiat, Allah sedang menyaksikan kita. Para malaikat-malaikat Allah sedang melihat kita. Lalu kemudian membuat ganjaran yang sangat setimpal di dalam kitab amalan kita. Sampaikan itu. Karena hal-hal gaib seperti ini kadang-kadang tidak masuk dalam mindset anak-anak zaman sekarang. Yang mereka lihat itu yang kemudian mereka rasakan bahwa itu adalah kebenaran. Padahal banyak sekali kebenaran justru berasal dari hal-hal yang sifatnya spiritual, sifatnya rohani. Apalagi eksistensi Allah. Sampaikan kepada anak-anak kita. Sistem pengendali dalam diri. Rasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Maka tumbuhkan tauhid yang kuat di dalam dada. Pembahasan tentang akidah. Ini menunjukkan bahwa kalbu ini harus betul-betul diisi dengan kekayaan akidah yang luar biasa. Tidak boleh main-main. Mulai dari iman kepada Allah, iman kepada para malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah. Saatnya kita membahas iman kepada Nabi dan Rasul. Tanamkan di dalam ruang kalbu kita, tidak boleh mudah tercabut. Iman kepada Allah menjadi puncaknya. Turun iman kepada para malaikat-malaikat Allah.
turun iman kepada kitab-kitab Allah. Karena melalui malaikat itu kitab diturunkan. Di dalam kitab isinya tuntunan-tuntunan. Dan menjadi peneladan pertama adalah para nabi dan rasul. Ayo kita imankan dalam kalbu kita. Tidak tersentuh oleh keraguan-raguan. Lalu kemudian kita turunkan di dalam sikap dan tingkah laku kita. Sampaikan kepada anak kita, wahai putriku tercinta, hidup bukan hanya di sini saja, tapi juga di akhirat nanti. Amal pertama yang diaudit oleh Allah di akhirat nanti bukan zakat, bukan haji, bukan puasa, salat. Nah, ayo sampaikan salat itu penting. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu ila yaumil qiyamah as-shalah. Amal pertama yang diaudit oleh Allah, dihisab oleh Allah di akhirat nanti adalah salat. Kalau salatnya baik, yang lain baik. Yang salatnya rusak, dia mengkontaminasi semua amal kita yang lain. Karena inna Suara kepencet, Ustaz. sampaikan kepada karena zina itu dilarang keras oleh agama. Tidak ada orang yang berzina kecuali pada saat berzina imannya dicabut dari kalbunya. Maka tiba-tiba kita blank. Ada azan dikumandangkan, tidak ada gerak hati untuk mau sholat di masjid atau sholat sendiri misalnya. Tidak ada gerakan sama sekali. Kenapa? Iman dicabut dari kalbu kita. Kosong iman kita, spiritualitas kita kering. Karena perbuatan dosa zina yang kita kerjakan. Sampaikan besarnya resiko perbuatan ini. Munculkan malu di hadapan Allah. Betapa rendahnya diri kita di hadapan Allah. Bahkan di hadapan sesama manusia. Apalagi dilakukan berulang-ulang. Maka ketika begitu berzina, tobat, berzina lagi, maka sisa tobat, kebaikan, keimanan yang ada di dalam dada dicabut lagi, blank. Kita nggak punya nilai, bebas. Apa saja kita mau kerjakan tanpa standar nilai yang diindahkan. Baik, buruk, benar, salah, halal, haram, nabrak saja. Kalau di dalam kalbu kita kering dari nilai-nilai spiritual, keimanan kita kering, dicabut dari kalbu kita karena dosa yang dikerjakan. Ibu, dekatkan diri ibu kepada anak-anak. Kalau ada bapak, dekat. Jalin komunikasi terus. Karena biasanya anak-anak seperti ini merasa karena tidak atau jarang ada pengawasan dari kedua orang tua, bimbingan dari kedua orang tua. Panggil guru privat, sampaikan pelajaran-pelajaran agama tentang tafsir, tentang fikih, tentang akidah. Sampaikan. Karena ini penting, mereka adalah aset kita. Saat ketika kita menutup mata panjang, kita menginginkan anak-anak kita yang ada di sekitar kita. Anak-anak kita yang akan selalu aktif mendoakan diri kita. Bayangkan kalau andai kata anak-anak kita ditinggalkan dalam lemah keimanan, lemah akhlak. Maka Rasul Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 9, wal yakshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaknya kalian khawatir kalau meninggalkan generasi di belakang kalian, generasi yang lemah ilmunya, akhirnya menjadi bodoh, jadi sampah masyarakat, terbelakang, orang lain maju, dia terpinggirkan di sudut-sudut kehidupan. Lemah harta, miskin, dan yang paling dikhawatirkan lemah iman, akhirnya dia menjadi kufur, ingkar, bahkan membangkang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita khawatirkan. Meninggalkan anak-anak kita punya rumah sendiri bagus, punya mobil sendiri bagus, sudah punya pekerjaan bagus, tapi jauh lebih penting bagi kita adalah saat ketika kita meninggalkan anak kita, rongga dadanya penuh dengan partikel-partikel iman kepada Allah.
Sehingga walaupun nggak punya harta, nggak punya ilmu, dia bisa kuliah, dia bisa membenahi diri. Karena apa? Yang kita tinggalkan adalah iman dan ilmu. Dia bisa upgrade dirinya untuk berkembang lebih jauh. Dengan ilmu dan iman yang sudah ada pada dirinya, harta dia dapatkan, jodoh dia dapatkan, maut dia lebih siap menghadapinya. Karena apa? Yang kita tinggalkan adalah kail, bukan ikat. Pantas Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-Mujadalah ayat 11. Allah tinggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Rupanya supremasi keunggulan itu diukur dari sejauh mana isi otak kita penuh berisi ilmu pengetahuan, isi kalbu kita penuh dengan iman. Mensinergikan isi otak ilmu dengan isi kalbu iman akan menjadikan kita memiliki keunggulan di atas manusia-manusia yang lain. Karena kita punya kail yang kuat. Dengan itu harta dapat, dengan itu dunia bisa digenggam. Karena iman dan ilmu luar biasa. Wariskan iman dan ilmu, itu yang paling penting. Demikian Ustadz Firmansyah. Ya, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Ini jam 7 pas, tapi ada 3 pertanyaan langsung resen dan beberapa pertanyaan chat. Gimana Ustaz? Mungkin simpel saja. Silakan, ya. Mangga. Silakan Bu Linda yang lebih dahulu resen. Singkat Bu. Silakan Bu Linda. Bu Linda sudah bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz yang dimuliakan Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, apakah bila sedang ikut ujian lalu nyontek, apakah orang itu akan masuk neraka, Pak Ustadz? Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Ada yang berseloroh. Hari ini ketika ada pejabat yang korupsi, jangan-jangan dulu waktu sekolah nyontek terus tuh. Artinya, kejujuran pada diri sendiri, membangun integritas pada diri sendiri, percaya dengan kemampuan yang ada pada diri itu menjadi sangat penting. Mempersiapkan segala sesuatunya pada saat sebelum ujian menjadi sangat penting. Kalau andai kata anak kita mendapat A waktu di kampus, A itu karena jawabannya banyak yang nyontek, banyak yang mendapat suplai dari temannya kanan, kiri, depan, belakang, maka A yang dihasilkan itu A yang tidak murni, A ketidakjujuran, bukan kejujuran. Tapi kalau murni karena kemampuan kita itu luar biasa, menyebabkan kita menjadi percaya diri sekali dengan kemampuan yang ada pada diri. Nah, anak yang selalu punya tabiat mendapat kiriman dari kanan, kiri, depan, belakang, rasa percaya dirinya rendah. Rasa percaya dirinya rendah. Apa yang dilakukan temannya, dia akan ikut saja. Coba lihatin, kalau ada anak kita misalnya gampang ngikutin orang lain, ngikutin temannya, menunjukkan bahwa pada saat kuliahnya, pada saat sekolahnya, nggak percaya dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Ilmunya rendah. Ilmunya rendah. Itu. Jadi gejala psikologis yang muncul pada diri anak kita bisa lihat, bisa cermati itu. Nanti ketika dia sukses, susah untuk jujur. Susah untuk jujur. Karena dia membangun dirinya lebih banyak yang tidak halal, yang tidak diberkahi. Di sini penting sekali. Kita memberikan wawasan kepada anak supaya nenek tolong minumnya nenek ya, Yul. Selalu berjuang, membenahi diri, lalu kemudian percaya kepada kemampuan yang ada pada diri sendiri. Itu. Demikian Ustadz Firmansyah. Ya, jazakallah Ustaz. Berikutnya
pertanyaan dari Bu Amri Badawi. Silakan Bu, singkat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firmansyah atas waktunya. Ketika kita sudah meneladani atau orang tua sudah meneladani misalnya sholat di masjid, baca Quran setiap hari, tetapi anak belum meneladani orang tuanya, apa yang harus kita lakukan ya Pak Ustadz? Ya, kalau di dalam keluarga sudah rapi, keteladanan yang disampaikan sudah sesuai tuntunan, tapi anak belum ngikut, itu artinya faktor pemberatnya bisa diteliti melalui dua lingkungan yang lain, masyarakat dan pendidikan. Di sekolah, pendidikannya seperti apa? Muatan pendidikan agamanya sebanyak berapa jam misalnya. Kemudian yang kedua, masyarakat, lingkungan pergaulan anak kita seperti apa? Kalau andai kata misalnya di masjid, anak-anak yang ada di masjid masih bisa dihitung dengan jari, tidak ikut sholat jamaah juga ke masjid, lalu anak kita seperti itu, maka biasanya begitu. Anak mah bagaimana? Ikut arus. Maka kita harus punya strategi yang kuat. Kita nggak boleh kehilangan cara untuk mendorong anak kita ke masjid. Jadi Karena harus berusaha terus ya Pak Ustadz, sampai kita dipanggil ya Pak Ustadz ya. Betul sekali, karena gini, menjadi sebuah kecelakaan yang sangat kuat kalau andai kata anak sudah tidak lagi menjadikan kita sebagai orang tuanya menjadi modelnya. Dia lebih banyak mencontoh orang lain. Mungkin karena di dalam rumah misalnya pola pengajaran, bimbingan, indoktrinatif, lebih banyak narasi daripada contoh. Sementara anak zaman sekarang nggak mau digurui. Sedikit berkata-kata itu lebih efektif, dan di saat yang sama memberi teladan lebih banyak, itu lebih efektif, insya Allah. Itu. Kita bisa telusuri Bu, kalau andai kata di dalam rumah sudah oke, lingkungan keduanya, jangan-jangan pendidikan. Ada temannya yang suka tidak sholat juga. Atau dalam masyarakat, banyak temannya yang nggak mau dengerin azan. Kita nggak boleh kehilangan cara tuh. Kita nggak boleh kehilangan cara. Sayang, kalau andai kata datang waktu sholat, ibu nggak boleh ketinggalan. Harus lebih dahulu punya wudhu. Sudah dalam keadaan siap ke masjid, baru kemudian panggil anak. Itu. Kadang-kadang pada saat waktu sholat itulah dia didatangi oleh temannya. Itu sebagai ujian. Apakah ngikut kita ke masjid atau ngikut temannya jalan-jalan atau ngetrek misalnya. Itu. Dan pada saat itu saluran ibu kepada Allah nggak boleh lepas. Karena itu sangat-sangat efek psikologisnya sangat mendalam dirasakan oleh kita. Kalau andai kata anak kita lebih ngikutin temannya daripada kita. Membuat anak seperti kita, sholat dan lain tilawah dan lain sebagainya, butuh proses dan butuh sabar. Tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Menyampaikan kebenaran, meneladankan kebenaran, tapi perubahannya kadang butuh sabar untuk mendapatkan hasil yang baik. Itu. Mangga, saya doakan mudah-mudahan Ibu Amri Badawi memiliki anak yang insya Allah menjadi anak yang soleh dan menjadi aset ibu dunia akhirat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir saat ini dari Bu Triwidiani, silakan Bu Tri. Bu Triwidiani. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Ustadz Aum Kuliah. Iya. Ustadz, dari awal saya tadi menyimak bahwa ada dua sifat Nabi di awal yang saya dengarkan adalah pertama mustahil atau tidak mungkin cacat fisik karena itu akan berakibat jadi olok-olokan gitu Ustadz ya. Dan yang kedua adalah berasal dari nasab yang baik. Saya mengartikan nasab itu adalah orang tua. Betul nggak kayak gitu Ustadz? Pertama. Yang kedua,
pertanyaan saya adalah, kalau memang nasabnya baik, dua pertanyaan saya. Pertama, bagaimana dengan ayahnya Nabi Ibrahim yang penyembah berhala? Apakah itu benar-benar ayahnya atau ada sebagian yang saya pernah dapatkan itu adalah sebetulnya pamannya atau apa gitu? Itu yang kedua. Yang kedua adalah juga orang tua Nabi ini pernah juga sampai agak sedikit ramai ya di YouTube Ustadz ya, karena ada sebagian Ustadz yang mengatakan bahwa orang tua Rasulullah itu di neraka, ada yang mengatakan itu tidak mungkin karena itu di masa patroh, karena pasti keturunan Nabi Muhammad SAW itu pasti baik ke atasnya, maksudnya orang tuanya. Karena ada juga hadis, rujukannya adalah hadis Muslim yang mengatakan bahwa ada seorang yang menanyakan pada Rasulullah, di mana ayahku? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, di neraka. Lalu orang itu seperti sedih gitu, Rasulullah untuk menghibur mengatakan, ayahmu dan ayahku di neraka. Yang dimaksud dengan ayahku oleh Rasulullah itu siapakah? Apakah ayah beneran, ayah kandungnya atau pamannya? Itu akan ada Abu Lahab, Abu Thalib yang memang yang dari hadis dikatakan di neraka. Begitu Ustadz, mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Putri. Silakan Ustadz. Ya, seorang nabi, rasul harus memiliki kesempurnaan di dalam fisik supaya pada saat melakukan mendakwahkan risalah, tampilannya, performance-nya itu utuh, tidak menjadi bahan olok-olokan. Itu. Jangankan penampilan yang utuh secara fisik, dalam dakwah seseorang di atas mimbar menyampaikan sesuatu, lalu kemudian ada, sebut saja misalnya ada satu titik putih di atas pecinya, kadang-kadang yang menjadi perhatian orang bukan apa yang disampaikan, titik putih. Itu yang lebih menarik bagi dirinya. Itu. Kadang-kadang begitu. Itu dalam psikologi dakwah, dalam psikologi. Apalagi tampilan fisik yang cacat. Itu membuka kemungkinan untuk banyak olok-olok, banyak bully-bulian. Gitu. Lalu kemudian ayah Nabi Ibrahim. Iya. Azar itu ayah Nabi Ibrahim, bukan paman. Disebutkan dalam surah Al-An'am, surat ke-6 ayat 74. Wa qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, abihi Azar, bapaknya Azar. Apa yang mau disampaikan? Atattakhidhu asnaman aliha. Kenapa kalian menjadikan patung-patung ini menjadi Tuhan-Tuhan yang kalian sembah? Memang perjalanan umat manusia dalam sejarah panjangnya itu banyak lika-liku. Ada anak tapi orang tuanya jauh dari Allah. Sebut saja misalnya, bapaknya Muslim, ibunya yang menentang ajaran Allah. Itu. Anaknya yang menjadi nabi ngikut kepada ayahnya. Itu. Atau boleh jadi suaminya nabi, istrinya yang menentang ajaran Allah. Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut. Atau bapaknya nabi, anaknya yang durhaka, Kan'an, Nabi Nuh. Itu. Dalam keluarga Nabi Ibrahim, memang ayahnya jauh dari Allah, menjadi penentang. Ini bagian dari ibrah. Pelajaran penting. Itu. Pelajaran penting. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang di akhirat nanti akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Jadi nggak bisa ngedompleng kepada orang tua. Nafsi-nafsi. Pribadi-pribadi. Maka kalau andai kata ada yang baik dari orang tua yang kita ingin contoh, ambil. Dituntut adanya kecerdasan dari diri kita. Tapi kalau ada yang tidak baik dari orang tua, walaupun dia orang tua kita, tetap saja kita tidak boleh ambil. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Apabila mereka kedua orang tuamu memaksa kalian untuk syirik kepada Allah, ke gereja, ke pura,
sinagog dan lain sebagainya. Fala tuti'huma, jangan kalian mentaati keduanya. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi bergaulah dalam urusan keduniaan dengan cara yang tetap berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kalau menyuruh beribadah, jangan beribadah kepada yang lain selain dari Allah. Itu bahagian dari ibrah panjang. Makanya Al-Quran itu luar biasa. Menampilkan ada tokoh-tokoh yang baik, ada tokoh-tokoh yang buruk. Tinggal kitanya yang ingin meraih. Kalau menginginkan menjadi orang baik, cari figur-figur yang baik yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Tapi juga pada saat yang sama pelajari juga tokoh-tokoh yang buruk, supaya kita menjadi berupaya mengendalikan diri dari sifat-sifat yang tidak baik yang diberikan, yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh tersebut. Itu. Jadi, saudara-saudaraku sekalian, kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Keluarga tidak ada rujukan karena Nabi pada saat waktu lahir ayahnya sudah wafat, 4 bulan dalam kandungan ibu, lalu kemudian 6 tahun dalam pemeliharaan ibunya, beliau diwafatkan oleh Allah, hilang rujukan. Karena Allah memaksudkan, Allah yang mendidik sendiri, Allah yang mengawasi sendiri, melindungi sendiri. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Betapa indahnya Allah yang mendidikku sehingga betapa indahnya pendidikan Tuhanku atas diriku. Itu. Tidak ada rujukan dari orang terdekat, ibu bapaknya. Walaupun ibu bapaknya itu agamanya Hanif, sama seperti kakeknya Abdul Muttalib. Agama Hanif, agama Nabi Ibrahim. Tidak menyembah berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Sama seperti Abu Bakar As-Siddiq, teman yang ditakdirkan oleh Allah mendampingi Rasul pagi, petang, siang. Nggak pernah menyembah berhala, nggak pernah minum minuman keras, nggak pernah bergaul bebas, dan lain sebagainya. Sama seperti Rasul kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Rekam jejaknya sangat luar biasa lurusnya. Sama seperti Abdullah. Karena perangainya yang indah, akhlaknya yang mulia. Banyak gadis-gadis yang mencintai beliau. Tetapi hanya satu gadis yang terpanah, terpaku, terpaut hatinya. Hanya untuk Abdullah. Itulah Aminah. Masya Allah. Jadi, saudara-saudaraku sekalian, Rasul pun pernah menziarahi kubur ibunya di Abwa. Sekitar 160 kilo dari Madinah. Rasul menziarahi. Pembolehan ziarah ini menjadi isyarat bahwa insya Allah di akhirat nanti ibunda kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Aminah, Aminah, dimasukkan Allah ke dalam surganya. Sebab kalau andai kata tidak, maka tidak ada izin dari Allah untuk menziarahi kubur ibunda tercinta. Itu. Kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini menunjukkan bahwa isyarat kedua orang tua Nabi kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Insya Allah. Demikian Ustadz Firmansyah. Ya. Jazakumullah untuk beberapa penanya dan jawaban dari Ustadz Tompoli. Dan kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu yang mengajukan pertanyaan, belum bisa kami bahas bersama. Sudah cukup siang ya. Syukur alhamdulillah kajian membahas tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul telah selesai. Untuk menyempurnakan acara ini agar kita mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah, mari kita tutup acara ini dengan doa bersama yang dipimpin oleh guru kita dan kita mengaminkannya. Kami mohon Pak Ustadz untuk memimpinnya. Amin, amin. Khususun ala niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an Amin. wa zayyin akhlaqana bil Qur'an Amin. wa adkhilna fil jannati bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Amin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbi ij'alni muqimas salah, Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nawwir qulubana ya Allah, nawwir qulubana bil ilmi ya Allah, nawwir qulubana bil iman ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ila yaumil qiyamah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua. Dan kepada guru kita kami ucapkan terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Dan kami atas nama Pejong Subuh Masjid Raya Pondok Indah, kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kajian ini terdapat kekurangan ataupun kekhilafan kami. Marilah kajian ini kita tutup dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa biridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz penjelasan. Terima kasih.